merasa lebih kaya dari kita, terkadang dia itu mentang-mentang di rumah. Ya kita harus tahu diri. Kau kalau menikah dengan wanita yang lebih kaya harus siap dengan seperti itu. Maka cari wanita yang kaya yang agamanya baik, yang dia akan tahu diri. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, istrinya tuh yang bekerja tuh istrinya. Ibnu Mas'ud kerjanya serabutan. Istrinya suka bikin tenunan. Dia nenun, dia jual buat makan. Suatu hari istrinya Ibnu Mas'ud ini dengarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ceramah di masjid tentang sedekah. Beliau nyuruh sedekah ya, imam di masjid atau di rumah tempat Rasul ngisi kajian sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya istri Ibnu Mas'ud, Zainab namanya, dia ngomong sama istrinya, "Wahai Ibnu Mas'ud, kayaknya mulai besok aku nggak bisa bantuin engkau. Aku kepingin sedekah." Lihat, dia kepingin sedekah. Kata Ibnu Mas'ud, nggak masalah, Allah tidak akan melantarkan kami. Tapi coba kau tanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Zainab datang jumpain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang kau berikan kepada istrimu, kepada suamimu, itu sedekah. Dia kan kepingin pahala sedekah, yang kau berikan kepada suami itu dapat sedekah. Ya alhamdulillah. Kita kalau dapat istri kaya yang agamanya baik, insya Allah aman. Rasul sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Khadijah. Kalau dilihat kekayaan Khadijah sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, nggak bisa dibandingkan. Nabi itu pegawainya Khadijah sallallahu ala nabiyina Muhammad. Tapi bagaimana Khadijah menjadikan hartanya untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tetap yang dicari walaupun ada perbedaan kesetaraan, kalau agamanya baik insya Allah perbedaan itu nggak jadi masalah. Tapi kalau agamanya kurang baik ya akan diungkit-ungkit. Masalah pendidikan, suaminya lulus SMA, istrinya S3, Masya Allah. Kau kalau panggil aku dokter ya, Masya Allah. Suaminya panggil ya ibu dokter gitu kan, nggak nyaman kan jamaah. Anak bertahun-tahun nempuh S3 yang dipanggil namanya nggak pantas kata dia, ya ribut. Kita harus lihat tetap agamanya. Kalau agamanya baik insya Allah masalah ketidaksetaraan itu bisa diselesaikan. Oh ini pertanyaan nih. Ustadz, bagaimana suami menghadapi istri yang merasa berkuasa di dalam rumah tangganya karena istri lebih kaya dari suami? Masya Allah. Pertanyaan, kenapa engkau milih dia jadi istri? Satu, kita harus tahu dengan konsekuensi kita. Ketika kita menikah dengan wanita yang kaya dan kita di bawah dia, ada konsekuensinya. Tuh, istri mungkin merasa lebih ngatur di rumah. Tugasmu memperbaiki. Kira-kira kau bisa memperbaiki tidak? Kalau tidak bisa memperbaiki, mundur aja. Tapi kalau kau bisa memperbaiki, bismillah, sabarlah menghadapi istri yang seperti itu konsekuensi kita. Kita didik agamanya. Jangan mendidik dia tentang kewajiban istri kepada suami, jangan. Tapi didik kepada dia tentang kewajiban seorang hamba berbakti kepada Sang Pencipta. Ketika keimanan ditumbuhkan di hati istri kita, dia beriman kepada Allah, dia sami'na wa ata'na kepada Sang Pencipta, urusan rumah tangga selesai. Itu yang terkadang kita mengasih tahu istri kita bukan masalah keimanan kepada Allah. Kita panggil, ente tidak tahu dosa engkau tidak taat kepada suami. Hak suami seperti ini, dia merasa lebih kaya. Oke lah, kalau anda kerja makan dari mana kau? Ribut di rumah. Maka tolong keimanan seorang istri ditumbuhkan. Setelah dia beriman kepada Allah, adanya surga dan neraka ya, adanya segala nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang taat kepada Allah, insya Allah dia bisa diperbaiki. Dan bagaimana cara membahagiakan istri yang bekerja di luar rumah? Masya Allah. Ini suami yang teladan ini jemaah. Maka kalau antum ingin membahagiakan istri antum, ya kalau antum pulang duluan, antum yang nyambut istri antum. Kalau memang antum mengizinkan dia kerja di luar. Kadang-kala dia capek, maka antum pijet dia. Masa suami pijet istri Ustaz? Boleh apa nggak boleh jemaah? Boleh jemaah. Itu salah satu bentuk kemuliaan seorang suami. Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau masuk rumah jadi suami. Beliau bantuin Aisyah urusan rumah tangganya.
Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Muncul orang-orang yang tidak pernah masuk dapur. Masa suami masuk dapur? Nggak boleh masuk dapur. Itu kerjaan istri. Subhanallah, siapa yang bilang? Rasul sallallahu alaihi wasallam jahit timbanya sendiri pakai tangan. Beliau merah kambingnya sendiri pakai tangannya sallallahu alaihi wasallam. Bajunya beliau jahit sendiri. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan merasa Ustaz nanti wibawa ana turun. Enggak. Wibawamu akan lebih tinggi. Ketika engkau menjadikan istrimu ratu, istrimu akan mengangkatmu menjadi raja. Tinggal kita mau atau tidak. Hadza wallahu a'lam bissawab. Apakah salah ketika suami terkadang cemburu dengan anak? Karena setelah punya anak 3, sekarang istri sibuk dengan anak. Tuh. Biasanya suami kalau istrinya sudah sibuk sama anaknya mau cari ibu yang lain. Wah, seneng bapak-bapak kalau urusan ta'adud. Sebenarnya wajar aja. Tapi kalau ngasih nasihat istri, dia berusaha dengan cara yang baik. Katakan kepada istri kita, "Dek, anakmu 3, ya. Tambah 1, aku juga masuk anakmu, Dek." Suami itu bayi besar, bayi sama anaknya. Makanya kalau anaknya nangis, suaminya nangis, siapa dulu yang harus diselesaikan? Suaminya. Ini bayi besar nih. Terkadang ibu-ibu, suaminya mau berangkat kerja nih, ibu-ibu lagi sibuk sama anaknya. Si suaminya cari kaos kaki nggak ketemu. Tinggalin anaknya. Suamiku, nih bayi besar mau berangkat kerja nih. Iya. Jadi kalau antum cemburu ya wajar, itu kecemburuan yang wajar, tapi antum jangan dipendam di dalam hati. Karena anak itu juga anak antum. Kecuali anaknya anak istri gitu kan, akhirnya dia nggak perhatian sama bapaknya, maka kasih tahu dia dengan cara yang baik, katakan kepada dia, tolong aku dimasukkan kepada anakmu juga nih. Karena terkadang memang istri lebih berat kepada anaknya. Banyak istri yang mengatakan, Ustadz, anak sih udah nggak cinta sama suami, cuma kesian sama anak-anak. Hati-hati itu. Itu benih-benih percekcokan berarti akan mulai. Katakan kepada suaminya, Mas, kalau anak disuruh milih antara anak sama engkau, aku pilih engkau, Mas. Padahal bohong dia. Boleh bohong dalam merayu suaminya boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau orang tua kita itu keras kepala dan kita melakukan sunnah Rasul SAW, hati-hati jamaah, jangan nulis SAW lagi. Kita itu disuruh sama Allah bersolawat, bukan ber-SAW. Allah mengatakan, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallu alaihi wa sallimu. Antum tulis SAW di sini. Kenapa antum singkat? Antum kalau mau singkat, orang tua singkat. ORG apa? Kita KT. Terus apa lagi? Melakukan, singkat, tapi jangan menyingkat sallallahu alaihi wasallam. Itu doa. Itu pahala yang besar yang ada di tulisan antum di sini nih, sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau antum menyingkat, antum berarti tidak cinta kepada Rasul SAW. Ustadz, kepanjangan Ustadz. Orang kalau cinta, Allahu Akbar, apa saja dia akan lakukan buat kekasihnya. Sampai ada bait syairnya Majnun Laila. Antum tahu nama Majnun Laila? Dikatakan suatu hari dia melewatin perkampungannya Laila. Rumah yang pernah di situ Laila tinggal. Rumah nih. Si Majnun ini menciumi tembok-temboknya. Diciumi. Kata orang-orang apa? Majnun. Orang gila. Apa kata Majnun? Enggak, anakku enggak gila. Uqabbilu dzal jidara wa dzal jidara wa ma hubbul jidari syaghafna qalbi walakin hubbu man sakanad diyar. Kata dia, aku cium dinding yang ini, dinding yang itu, bukan karena aku gila mencium dinding, tidak, tapi karena kecintaanku kepada yang pernah tinggal di tempat ini.
Tuh Majnun Laila. Masa kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam membuat kita menyingkat hal ini. Belum cinta. Orang kalau seneng sama seseorang jemaah, ngelihat sandalnya, antum kajian nih, antum lihat calon istri antum lagi ikut kajian, dilihat ada sandalnya, masya Allah, fulana lagi ngaji, Allahu Akbar jemaah. Itu kita ingat. Maka sallallahu alaihi wasallam jangan pernah disingkat lagi antum. Tetapi dilarang. Ini melakukan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam tetapi dilarang. Padahal saya sudah berbuat baik, tidak melawan, tapi orang tua selalu marah. Walaupun masalah kecil jadi besar. Saya sebagai anak, apa yang harus saya lakukan Ustaz? Syukron. Allah Jalla Jalaluh memerintahkan anak untuk berbakti kepada orang tuanya, wa in kana kafirain. Walaupun kafir. Kita diperintahkan untuk bergaul dengan orang tua kita walaupun kafir. Tapi kalau dia nyuruh kepada kemaksiatan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kita nggak boleh taat kalau dia nyuruh kepada kemaksiatan, tapi tetap kita berbakti. Kita nurut sama orang tua kita. Kalau antum mengatakan antum sudah baik, antum kurang baik. Terus berbuat baik. Kalau antum sudah maksimal berbuat baik, orang tua marah, mungkin ngusir antum nantinya, bismillah. Nabi Ibrahim pun pernah diusir sama bapak, tapi setelah berdakwah dengan cara yang baik. Karena banyak di antara kita yang udah kenal sunnah, kalau pulang ke rumah tuh sering menyalahkan orang tuanya. Bapak ini bisa masuk neraka nih kalau kayak gini. Bapaknya di neraka-neraka. Jangan. Kalau ngomong sama orang tuanya kayak Nabi Ibrahim, gimana dia ngomong sama orang tuanya? Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiya. Wahai ayahanda, sesungguhnya aku ini udah ngaji, udah belajar, datang ilmu kepadaku yang mungkin kau belum ngerti. Ikuti aku akan tunjukkan jalan yang lurus kepadamu. Panggil dengan panggilan yang indah, cari waktu yang tepat. Orang tua marah, jangan dibantah. Kadangkala anak nih kalau ngomong sama orang tuanya, dia karena udah belajar ayat dan hadisnya, Pak, yang saya ucapkan ini ada dalilnya. Mana dalilnya Bapak? Waduh, ini mau berantem sama bapaknya nih. Jangan, orang tua itu kita nggak ngerti, kesian. Dia tuh cinta sama kita. Ketika anak pakai jenggot pertama kali, waktu di pondok, pulang dari pondok pakai jenggot, disidang sama orang tua. Ente ada apa pakai jenggot? Waduh. Orang tua ngomong, yang pakai jenggot tuh orang-orang yang sudah tua tuh, baru pakai jenggot. Ada apa anak-anak muda pakai jenggot? Ya kita namanya anak muda, pelan-pelan kita. Sampai paman datang, nanti kalau tidur mau dipotong jenggotnya. Kita ini perjuangan, masalah jenggot apa sih? Rasulullah SAW pakai jenggot, beliau nyuruh pakai jenggot. Masya Allah. Tapi kadang-kala kita memang berontai, tapi berusaha antum dengan cara yang baik, menghormati orang tua. Jangan ngomong dalil kok sama orang tua. Karena orang tua ketika melihat kita ada perubahan di sikap kita, dia takut kita ikut aliran sesat. Betul. Jangan-jangan anakku ini ikut teroris, ikut yang macam-macam. Itu bentuk cinta mereka kepada kita, bukan kebencian mereka. Kalau kebencian mereka kepada sunnah itu bukan karena kebencian yang didasari ilmu, karena nggak ngerti. Insya Allah, anak punya abah sekarang pakai jenggot. Yang dulu ngamuk-ngamuk sama anaknya, alhamdulillah. Doakan orang tua antum dan bersabar. Ustadz mau tanya, buku yang bagus untuk pemuda yang ingin mempersiapkan untuk pernikahan apa saja? Yang pertama, Al-Quranul Karim. Nah, itu kitab paling bagus tuh jamaah. Allah jelaskan tentang hukum-hukum pernikahan. Itu kitab pertama yang harus kau baca. Baca di surat An-Nisa ya. Sebelum kau baca buku-buku yang lain, baca Al-Quran. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Nih Quran, nih kitab yang menunjukkan kepada jalan yang paling lurus. Kalau kitab-kitab yang ditulis manusia masih banyak salahnya. Al-Quran antum baca. Kemudian kalau buku-buku tentang pernikahan banyak sekali, ada bukunya Syekh Albani, ada Adabuz Zifaf ya, adab-adab pernikahan, antum perlu baca itu ya. Apakah benar cerai itu halal tapi dibenci Allah? Memang ada hadis ya.
hadis yang mengatakan abghadul halali ilallahi at-talaq. Halal yang paling dibenci sama Allah adalah talak. Tapi hadis itu dhaif. Hadis itu dhaif. Walaupun sebagian ulama berusaha untuk menjelaskan dia itu halal, tapi kenapa dibenci sama Allah? Dibenci karena dari sisi dampak buruknya. Ada dampak buruk dari perceraian itu, ya, ributnya anak-anak, anaknya telantar. Tapi hadis itu dhaif. Bukan berarti ada anjuran cerai, enggak. Allah tidak menganjurkan cerai. Cuma Allah menurunkan surat khusus. Yang surat itu bernama surat At-Talaq. Surat At-Talaq, surat perceraian. Ada aturannya cerai itu. Allah kasih bagaimana ketika seorang ingin menceraikan istrinya. Kalau memang ada masalah, Allah kasih aturan itu. Ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. Bagaimana caranya kita tahu bahwa ujian ini sebagai ujian yang mengangkat derajat atau sebagai azab Allah? Apa ciri-cirinya? Nah, kalau ujian yang menimpa kita itu membuat kita dekat kepada Allah, insya Allah itu menjadi pengangkat derajat. Tapi kalau ujian yang datang itu membuat kita putus asa, membuat kita jauh dari Allah, itu jadi azab. Karena bentuknya sama ujiannya. Tapi bagaimana kita mencikapi ujian itu, di situ akan tampak. Dan untuk antum ketika melihat saudaranya ujian, nggak perlu antum menvonis. Fulan kena musibah, oh dosa tuh, itu karena dosa. Jangan. Kalau kita yang kena musibah, ana ini untuk mengangkat derajat ana. Enggak. Kita tetap harus husnudzon kepada Allah dan suudzon kepada diri kita sendiri. Bagaimana menghadapi anak pemarah? Nurun siapa tuh anaknya pemarah? Nurun siapa? Cari tahu, mungkin nurun bapaknya, nurun ibunya. Ya harus bersabar kita. Kita melihat apa yang menyebabkan dia marah, kita hindarin. Dengan saling berdoa, ya, anak kita didoain terus, diajarin akhlak-akhlak yang mulia, mudah-mudahan bisa. Jamaah udah selesai nih? Belum, Ustaz? Baik, satu lagi nih jamaah ya. Ustaz, mohon nasihatnya. Ayah saya seorang yang temperamental, suka marah. Bahkan dahulu ketika mengingau, saya mimpi berantem. Ketika mengingau saja mimpi berantem. Masya Allah, bapaknya ini suka berantem memang. Hampir mimpi pun isinya berantem gitu kan. Namun alhamdulillah, setelah saya ajak sholat jamaah di masjid sekarang, mengingau dengan cara membaca Al-Quranul Karim. Masya Allah. Namun permasalahannya, sikap emosinya yang masih besar. Masalah sedikit emosinya yang didahulukan. Terkadang saya ikut terbawa emosi. Mohon nasihatnya Ustaz. Jadi memang antum harus sadar, orang kalau sudah tua itu banyak yang berubah di dirinya. Ada orang tua nih datang ke dokter. Dok, ana nih penglihatan ana mulai agak rabun dok. Kata dokternya, oh itu faktor usia. Terus dok, ana punggung sering sakit-sakit dok. Kata dokternya, oh itu faktor usia. Dok, dari tadi faktor usia. Terus pendengaran ana itu sudah berkurang. Iya, itu karena umur. Dok, dari tadi sudah karena ana sampaikan karena umur, karena tua. Iya, ini pun karena usia. Ente marah-marah ini pun karena usia juga. Nah, orang itu kalau sudah usianya tua ya, terkadang dia kembali seperti anak-anak. Kalau tadi disebutkan orang tuanya yang suka emosi, ceritakan kepada dia tentang pahala orang-orang yang menahan emosinya. Sampaikan kepada dia tentang penghuni-penghuni surga yang kata Allah, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Penghuni surga itu adalah orang-orang yang menahan amarahnya. Itu penghuni surga yang suka memaafkan orang. Sampaikan juga kepada orang tua kita tentang indahnya orang yang menahan emosinya. Pelan-pelan, tapi kalau ngasih tahu orang tua tuh jangan langsung bacakan hadisnya. Jangan.
Tapi tulis, ayah, aku menemukan sebuah hadis, wahai ayahku. Kira-kira hadis ini benar enggak, ayah? Ternyata hadisnya hadis, laisa syadidu bisur'ah, walakin asyadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Bukan orang yang jawara, orang yang pemberani, pendekar, itu adalah orang yang bisa mengalahkan orang lain. Nah, tapi yang disebut pendekar adalah orang yang bisa menahan emosinya ketika dia marah. Sampaikan kepada itu. Kalau orang tua sedang marah, ya katakan, ya anak minta maaf, ayah bisa duduk dulu, kita selesaikan masalahnya. Kalau lagi berdiri kan disuruh duduk. Dengan cara yang baik kita ngomong. Jangan ngomong, ayah kalau marah duduk. Berantem, tapi ngomong, oke ya, kita selesaikan masalahnya, tapi anak minta ayah duduk dulu. Ketika duduk tuh emosinya akan turun, insyaallah. Hadza wallahu a'lam bishawab ya. Sisa pertanyaannya Ana nggak bisa jawab. Ana mau kasih hadiah nih. Sebutkan cara menghadapi atau menasehatin istri yang keras kepala. Mana nih? Masya Allah, fadhal. Yang pertama, meningkatkan ketaatan kepada Sang Pencipta. Oke, tanamkan kepada istri bagaimana ketaatan kepada Allah. Yang kedua, jamaah, antum dapat yang terakhir doang. Tapi nggak apa-apa lah, kasih hadiah lah. 3 cara yang Allah sebutkan di Al-Quran untuk memperbaiki istri yang punya salah. Nah, mana nih? Fadhal, antum udah menikah? Belum, nggak apa-apa lah. Fadhal. Yang pertama kasih nasihat yang dibalut dengan cinta dan kasih sayang. Yang kedua, didiamkan di tempat tidur, ya Masya Allah. Antum jangan praktek dulu itu. Nah, yang ketiga, pukul pakai pulpen. Bukan pakai pulpen antum, pakai sesuatu lah yang tidak membuat dia sakit. Masya Allah. Ana lihat kalau ada yang untuk menikah, ana kasih antum. Wah, udah habis ya, fadhal. Oke, sekarang bagaimana seorang istri memperbaiki suaminya yang salah? Masya Allah, antum belum jawab. Oke, siap. Antum udah menikah? Alhamdulillah. Bisa dipraktekkan langsung, Masya Allah. Fadhal. Nah, yang pertama tuh istri kalau suaminya salah, suaminya keras kepala, tolong mengintrospeksi diri. Kira-kira ada apa yang salah sama anak? Yang kedua, tukar pikiran. Iya, tukar pikiran dengan bahasa yang lemah lembut ya. Bukan nasihati suami ya, bahasanya paling enggak ya. Yang ketiga, berusaha untuk membuat suami senang. Barakallahu fikum. Nah, baik. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan terakhir nih jamaah. Sebutkan 6 hal hikmah dari permasalahan di dalam rumah tangga. Masya Allah, yang angkat tangan duluan di sini jamaah. Oke. 1, sebagai penghapus dosa. Mudah-mudahan menjadi pelipat pahala. Bentuk cinta Allah kepada hambanya. Oh iya, sebagai menguji benar nggak keimanan kita kepada Allah. Ya, untuk agar kita bersyukur kepada Allah, agar kita rajin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana kasih yang besar antum di sini. Fadhal. Ya, yang terakhir. Permasalahan di rumah tangga itu untuk mengingatkan kepada kita bahwa kita hidup di dunia dan bukan di surga. Supaya kita tahu bahwasanya permasalahan di rumah tangga inilah dunia. Yang kesenangannya bercampur dengan kesusahan, yang kekayaannya mungkin berakhir dengan kemiskinan, yang kesehatannya berbalut dengan kesakitan. Itu hidup di dunia. Sehingga tatkala kita hidup di rumah, kita sadar, ya Allah, aku ini di dunia ya Allah. Di situ kita akan semakin termotivasi untuk mencari surga, Darussalam, di tempat yang tidak ada kesusahan sama sekali. Di tempat itu tidak ada duka, tidak ada omongan yang kasar. La tasma'u fiha lagwa wala
kidzaba. Gitu ayatnya. Nah, nggak ada di surga. Di rumah, aku di dunia. Berarti memang kebahagiaan di dunia ini tidak sempurna. Sehingga itu mendorong kita untuk berusaha mencari surga Allah Jalla Jalaluh. Hadza wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.